terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, Product of the Week hari ini cukup spesial karena kita berkolaborasi dengan Pravi. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu ada Sun eWatch Top Race Synergy dari Asahi Mas AGC. Kita akan langsung masuk saja ke diskusi kita hari ini. Seperti yang tadi sudah Mbak Ziza sampaikan, hari ini kita sudah kehadiran AGC, dan AGC ini akan membawakan beberapa material inovasi terbarunya, dan juga di sini kita kehadiran profesional reviewer seperti biasa di Product of the Week. Kita akan kehadiran profesional, tapi hari ini kita kehadiran senior kita nih. Yang pertama saya akan menyapa di sini ada Pak Tio Prasetyo Hadi dari PDW. Selamat siang Pak Tio. Selamat siang. Terima kasih Pak sudah ngebantu kita. Nanti silahkan mereview paparan dari AGC. Ya. Dan juga di sini kita kehadiran Pak Timothy dari Menhart. Selamat siang. Jauh-jauh. Siang Pak. Selamat siang. Siang Pak Bayu, Pak Bu Sisa. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Selamat siang. Baik. Terima kasih Pak Tim dan Pak Tio sudah membantu kita menjadi profesional viewer. Dan di sini saya juga akan memperkenalkan perwakilan dari AGC. Ada 2 orang juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kita sudah kehadiran Bu Aryani. Selamat siang Bu Aryani. Siang Pak Bayu, siang Pak Tio, Pak Tim, Bu Sisa dan rekan-rekan sekalian. Selamat siang Bu Aryani. Dan Bu Aryani juga nggak sendiri. Di sini I would like to introduce Marcus Tan. Marcus Tan is Manager Sales and Marketing AGC Asia Pacific. Hello Marcus. Hello everyone. Hai Marcus. Oke, dan informasi saja teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan di dalam diskusi hari ini itu silahkan dituliskan di kolom chat terlebih dahulu, nanti akan kita bacakan di akhir acara. Dan sudah terlihat ya, hari ini kita akan bilingual, berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan langsung mempersilahkan di sini Bu Aryani sebagai Section Chief Coated and Interior Department Asahi Mas Glass TBK untuk membuka paparannya. Silakan Bu Aryani. Terima kasih rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Aryani dari PT Asahi Mas Glass TBK, dan juga di sini saya hadir bersama Pak Marcus, Mr. Marcus Tan from AGC Asia Pacific. Mungkin sebelum saya mulai, biasanya kan tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kita coba perkenalkan apa itu AGC dulu. Jadi AGC sendiri itu adalah perusahaan kaca, jadi Asahi Glass Company. Kita punya headquarter di Tokyo, Jepang. Mungkin Bapak Ibu taunya kalau Asahi itu kaca ya. Kalau di Indonesia memang bisnis kita yang terbesar adalah kaca, tapi kita punya bisnis lain nih. Contohnya di Indonesia kita punya yang namanya Asahi Mas Chemical. Kita juga punya bagian di elektronik material, otomotif glass kita di Cikampek, dan juga kita punya bisnis life science, display, dan juga ceramic and others. Cuman memang untuk part terbesar memang di architectural glass, kita dapat 3,4 billion USD ya untuk net sales-nya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, bedanya apa sih Asahi Mas dengan AGC? Jadi memang pada saat itu, tahun 1971, AGC itu datang ke Indonesia. Nah, cuman waktu itu kan mungkin tidak bisa ya perusahaan asing untuk bisa berdiri sendiri. Jadi menggandeng partner PT Rodamas Indonesia, dan juga kita tercatat di Stock Exchange sebagai public company sejak 8 November 1995. Jadi sebenarnya ini udah TBK dan sahamnya bisa dibeli. Seperti itu. Kalau AGC untuk kaca, chemical, dan sebagainya, Rodamas ini bergerak di bidang distribusi dan juga manufacturing. Contohnya mungkin yang kita tahu kayak KO, Sasa, seperti itu. Dan juga ada beberapa bisnis lainnya. Jadi berarti saya sebagai orang umum juga bisa ngebeli sahamnya ya Bu? Dan bisa menjadi boleh owner Pak, ya, boleh Pak, langsung jadi bos saya Pak. Amin. Terus PT Asahi Mas sendiri pabriknya di mana sih? Jadi kita pabrik itu sekarang berada di Cikampek. Cikampek itu kita ada 2, satu khusus untuk flat glass building, satu lagi untuk otomotif. Itu dua-duanya di Cikampek. Gimana dengan Jakarta? Jadi dulu memang seperti yang Bapak Ibu tahu, Jakarta dulu ada pabrik kita di Ancol, cuman kita patuh pada peraturan Jakarta dan negara bahwa tidak boleh ada pabrik di Jakarta, kita move semua, pindah ke Cikampek. Dan di Jakarta kita cuma jadi head office saja.
Dan kita punya juga satu factory lagi di Sidoarjo, ini yang menangani kaca-kaca warna ataupun online coating. Seperti itu. Nah, daripada saya busaan nih Bapak Ibu, saya kasih video aja mungkin lebih enak kali ya. Saya coba putarkan video untuk company profile. At AGC, we are committed to delivering high-quality products and services. We are constantly in pursuit of innovation, starting with the use of the best available production technologies. Today, these cutting-edge technologies are deployed right in the heart of Asia Pacific, at our new AMG plant in Cikampek, Indonesia. Part of the global AGC group, the AMG plant houses an integrated, state-of-the-art float glass furnace, magnetron coating line, and mirror manufacturing facility, bringing premium glass closer to customers in Asia Pacific. Deployed with AGC Interpane European technology, the new magnetron sputtering coating line produces high-performance coated glass sheet of up to 6 meters Jadi in memang length. saat ini Indonesia memegang This provides more kaca versatility jumbo and sampai design 6 freedom meter. for Jadi architects, satu-satunya yang terbesar di with Asia. uncompromising quality assurance for our customers. Our new mirror line features the latest innovative AGC Europe mirror technology deployed in Asia, further enhancing our product portfolio with Mirox new generation Mirox ini adalah Ecologic. rebranding kita untuk mirror. For environmental Kita udah purposes, we look-free take dan extra juga measure low VOC. to eliminate copper and reduce Sehingga lead aman content untuk kesehatan. significantly in paint layers during the mirror production process. In today's architecture and design landscape, buildings and interiors have become more unique, more freeform in design, and driven by sustainability. With our commitment to innovation and strong glass expertise, AGC will continue to be a strategic partner for architects and designers across the region, now and in the future. Together, let's bring your boldest ideas to life. So your dream our challenge. Sebagai pemegang pionir kaca pertama di Indonesia, tentunya kita ingin mewujudkan mimpi-mimpi untuk Bapak Ibu terhadap kaca di Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini saya mau bahas tentang isu climate change. Kenapa climate change? Jadi saat ini tuh ini adalah isu yang benar-benar harus kita tanggapi. Dan ini udah jadi perbincangan di berbagai negara. Karena kenapa? Karena semakin lama yang kita tahu, bumi ini kan semakin panas. Salju-salju juga mulai mencair sehingga terjadi pemanasan global. Nah, salah satunya itu kan bagaimana cara kita mengurangi emisi rumah kaca sehingga climate change ini tidak terus-terusan terjadi. Sedangkan kalau kita mengaca pada Paris Agreement, sebenarnya pada Paris Agreement itu kita harus bisa membatasi secara global itu temperatur itu nggak boleh naik di atas 2 derajat dari masa sebelum pre-industrial. Dan juga kita berusaha menahan di limit 1,5 derajat. Nah, padahal kalau kita lihat sendiri, saat ini tuh kita udah pada saat bulan Juli kemarin ya, itu benar-benar udah naik di atas 2 derajat. Makanya isu ini benar-benar diperhatikan oleh negara-negara di dunia. Bagaimana dengan power sector itu sendiri? Power sector itu sendiri, kalau kita lihat, Indonesia sendiri, power sectornya itu dikuasai oleh fossil fuel. Itu 81% dan juga kita lihat 62% itu masih dari batu bara. Yang artinya apa? Ini bahan material yang tidak tergantikan. Sedangkan kalau kita lihat material renewables itu masih sedikit yang digunakan. Ini data saya ambil di 2021. Nah, sedangkan dengan kita memakai coal atau batu bara, setiap kilowatt hour electricity yang kita pakai, itu kita menghasilkan karbon itu 784,8 gram yang teremisikan di Indonesia. Dan ini kalau kita bandingkan dengan negara G20 secara rata-rata, kita itu udah di atas, trennya itu udah naik banget. Nah, ini harus jadi perhatian kita semua. Kalau kita lihat di building sector sendiri, secara building sector 39% pembangunan itu menyumbangkan efek rumah kaca. Kalau di Indonesia itu sekitar 4,6% dan juga 24,5% dari total CO2 yang diemisikan, seperti itu. 39 itu dari mana? Dari 28% operasional karbon dan juga 11% itu embodied carbon, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengurangi atau mereduksi si karbon itu sendiri? Nah, pastinya kita ingin high energy consumption kan? Cuman bagaimana cara kita untuk energy saving
Jadi kita harus mengurangi dengan cara energi saving dan juga energi generating. Nah, sehingga kita memperoleh low energy goals kita. Bagaimana caranya? Dengan mengurangi electricity grid dan juga mengurangi operasional carbon generated. Nah, kalau di kaca sendiri, solusinya seperti apa sih? Nah, ini kalau kita lihat rincian konsumsi energi untuk berbagai tipe bangunan, kalau kita lihat dari hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, perkantoran, gedung pemerintahan, paling banyak itu energi dikeluarkan di mana? Di pendingin ruangan. Data ini saya ambil dari greenbuildingjakarta.go.id. Nah, sedangkan kalau kita rincikan lebih bawah lagi, beban pendinginan untuk tipikal kantor bangunan di Jakarta, ternyata kenapa? Karena 60%-nya ini adalah jendela atau kaca. Nah, berarti kalau kayak gitu gimana caranya kaca ini bisa mempunyai performance yang baik sehingga si AC ini tidak bekerja secara maksimal. Sehingga dengan cara energi saving glass itu bisa mengurangi energi konsumsi dan juga karbon dioksida. Seperti itu. Nah, Asahima sendiri mempunyai berbagai varian low E coating atau juga coating reflektif untuk memenuhi requirement tersebut. Dengan teknologi kita yang dari Interpaint dan juga pengalaman kita berharap dengan produk-produk EGC kita mampu memperoleh itu semua. Apalagi sekarang untuk Indonesia sendiri sebenarnya kita tidak berdiam diri. Untuk pemerintah sendiri sebenarnya mengatur peraturan tentang OTTV regulation. Mungkin yang nggak tahu OTTV itu adalah overall thermal transfer value. Berapa banyak panas yang masuk ke dalam nanti saya jelasin di belakang ada tabelnya, jadi bisa lebih paham. Nah, kalau dari OTTV regulation sendiri, itu kalau dalam peraturan Menteri PUPR nomor 21 tahun 2021, itu OTTV itu diatur paling tinggi 35 watt per meter persegi. Itu berapa banyak watt per meter persegi yang boleh. Jadi dalam 1 meter itu dia cuma boleh 35 watt. Seperti itu. Nah, pertama dimulai di Jakarta dulu memang pada saat itu. Implementasinya itu sebenarnya dimulai dari 23 April 2013. Saat itu OTTV masih di 45 watt per meter persegi. Dan sekarang sudah mulai masuk ke peraturan PUPR. Di Bandung sendiri, sejak Pak Ridwan Kamil menjabat, itu OTTV sudah masuk di 35 watt per meter persegi. Dan juga di Semarang, kita juga sudah menggunakan OTTV itu 40 watt per meter persegi yang akan disusul oleh daerah lainnya. Jika kita berbincang dengan Kementerian PUPR waktu itu, mereka mengatakan bahwa nanti ke depannya semua provinsi itu akan harus bisa memenuhi dari target OTTV tersebut. Mungkin kendalanya sekarang adalah di sumber daya manusia yang mengawasi. Seperti itu. Nah, ini yang saya maksud dengan OTTV atau overall thermal transfer value. Nah, OTTV sendiri itu didapat dari mana sih? Jadi OTTV itu perhitungannya itu adalah dari panas yang ditransfer masuk melalui tembok atau opak wall, terus ditambah dengan heat transfer melalui jendela yang jumlahnya itu 10% sampai 20%, dan juga ditambah lagi dengan radiasi panas yang masuk lewat jendela. Ini memang jumlahnya itu cukup besar, jadi dia mencapai porsi itu 70% sampai 85%. Dan ini nggak cuma dihitung di dalam satu bidang aja, maksudnya utara, selatan, semuanya tuh harus dihitung seperti itu, sehingga mendapatkan satu nilai OTTV yang tepat. Nah, kalau di kaca, itu parameternya apa sih? Parameternya itu adalah window to wall ratio, shading coefficient, dan juga U value. Nah, window to wall ratio sendiri apa? Jadi window to wall ratio itu adalah berapa banyak sih jumlah pemakaian kaca di dalam satu fasad bangunan. Semakin dia besar, atau saya istilahkan mungkin yang di 80% ini, semakin dia besar, maka kaca yang dibutuhkan adalah kaca dengan performance yang lebih tinggi. Sehingga kita bisa memperoleh AC yang optimum. Seperti itu. Jadi mengurangi lah, gimana caranya kita bisa mengurangi konsumsi dari AC. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu pakai kaca biasa, kaca clear, itu Bapak Ibu masih AC-nya usaha banget tuh ya, buat bisa memperoleh suhu yang diinginkan. Biasanya kan kita setel di 24 ya kalau office ya. Dia tuh bekerja keras. Nah, alangkah beda ketika dia memakai kaca yang misalnya double glass. Itu akan AC-nya itu nggak terlalu bekerja keras untuk mencapai suhu seperti itu. Seperti itu. Jadi bisa dibilang ini juga dari teknologi-teknologi ini itu
bisa lebih menghemat lagi konsumsi listrik ya Bu Aryani ya. Betul, dan juga dengan kaca yang memiliki tingkat transmitten tinggi atau jumlah cahaya yang masuk ke dalam, ini bisa menolong bagi pemilik bangunan untuk meminimasi lampu pada siang hari. Ketika gedung kita udah berasa terang kan mungkin kita nggak perlu nyalain lagi nih lampu dari dalam, Pak. Seperti itu. Bu Aryani, saya juga ingin menyapa Pak Tio nih di sini. Pak Tio kan juga kita sudah tahu lah sepak terjangnya di PDW, dan kita tahu PDW juga banyak proyek-proyek khususnya yang HRS ya Pak. Nah, sebetulnya kalau dari Pak Tio sendiri, perhitungan-perhitungan dari segi OTTV tadi Pak, dan juga kebutuhannya kaca itu penggunanya harus double glass atau mungkin ada tipe yang lain gitu, itu sejauh apa sih Pak kalau menurut Pak Tio Pak? Ya, kalau penggunaan kaca itu kan sebenarnya kan fasad kan macam-macam ya. Tadi window to wall ratio itu kan bagian dari passive design, juga ada kanopi dan lain-lain itu kan menambah window to wall ratio dan shading coefficient. Memang dengan adanya double glass sekarang bahkan dimintanya triple glass gitu ya. Tentu meningkatkan performance dari kaca gitu ya. Nanti di belakang saya kemarin lihat di produknya AGC juga malah ada kaca yang menghasilkan energi gitu. Jadi banyak sekali hal yang bisa, dan fasad bangunan itu kan salah satu yang utama ya untuk arsitek gitu terutama ya. Walaupun ada fasad engineer, kita sering diskusi dengan fasad engineering. Nah, kaca tuh mukanya bangunan lah. Kalau kita kita lihat bangunan secara keseluruhan, maka penting sekali gitu ya. Dia mau pakai kaca single glass, double glass, laminated, terus triple glass, tergantung dari speknya. Nanti mungkin Bu Aryani bisa jelaskan lebih lanjut. Oke. Menarik sih ini mengenai passive design ya, termasuk dalam passive design, upaya passive design pasif. Oke, makasih Pak Tio tanggapannya. Boleh, mungkin saya juga tadi ini akan nanya mengenai angin-anginan nih Bu, tapi kita dengerin dulu dari lanjuti paparannya Bu Aryani. Silakan Bu. Iya, makasih banyak Pak Bayu dan juga Pak Tio, senior saya yang luar biasa Pak. Jadi benar banget, saya mau menambahkan Pak Tio juga. Mungkin ada orang berpikir kalau apakah semua bangunan itu perlu kaca dengan performance seperti itu? Nah, belum tentu juga. Jadi kita lihat dulu desain bangunannya itu seperti apa. Apakah mungkin dia shadingnya itu banyak, atau juga dia ada fin yang mungkin bisa menolong untuk meminimasi lah SC sama U value untuk kebutuhan kacanya. Ini jadi tiap kebutuhan bangunan itu belum tentu sama. Nah, ini harus disesuaikan lagi dan direview lagi. Mungkin teman-teman dari tim BGH atau Green lebih ahli di sini nih. Seperti itu. Nah, untuk yang OTTV seperti itu, saya coba beralih lagi ke slide berikutnya. Nah, kali ini saya mau bahas nih produk Asahi yang low E. Kenapa low E? Karena low E ini membantu untuk mengurangi nilai dari OTTV tersebut. Nah, salah satu kaca low E yang kita punya adalah Sanergy. Sanergy ini apa sih? Jadi Sanergy ini sebenarnya adalah kaca solar control low E kita. Nah, ini dia tuh online low E. Artinya apa sih? Kadang orang kan mikir ya ini lagi musimnya WFH kok bahasnya online sama offline gitu kan. Nah, online itu sebenarnya kalau di kaca adalah mengacu ke proses. Jadi kaca itu kan sebenarnya dilebur pada saat suhu 1600 derajat, terus didinginkan mengikuti dari si tungkunya. Jadi ketika 1600 itu kan pasir silika dan teman-temannya dolomit itu dilebur jadi satu, diambangkan di timah panas. Makanya semua kaca itu namanya float glass. Nah, dia mengalir sampai nanti dia keluar dari tungku, itu dia akan sesuai dengan suhu ruang. Cuman kalau untuk kaca-kaca online coating, online low E itu artinya apa? Pada saat dia ditungku dengan suhu 700 sampai 800 derajat, dia itu di coating. Sehingga coatingnya itu akan lebih awet atau durability-nya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia menyatu dengan kaca ya, seperti itu. Nah, kelebihannya kaca Sanergy itu apa? Jadi Sanergy ini adalah kaca kita dengan low reflektif dan juga transmittennya itu tinggi. Selain itu dia dapat berdiri sebagai kaca tunggal. Nah, memang kalau kaca-kaca seperti ini umumnya rata-rata kalau kita lihat tren dari arsitek, lebih banyak kaca ini cocok untuk residensial seperti apartemen atau rumah. Tapi memang ada beberapa yang mereka menggabungkan ke office dengan ditambahkan kaca kedua yang bisa membantu mengupgrade lagi performance-nya seperti itu. Cara kerja kaca low E itu juga berbeda dengan kaca-kaca reflektif. Biasanya mungkin kalau Bapak Ibu yang tahu kaca reflektif itu kan panasnya langsung dibuang, direfleksikan
cahayanya. Kalau kaca low E dia itu si panasnya itu masuk ke dalam kaca, diserap, tapi dari absorpsi panas itu akan lebih banyak dibuang keluar daripada ke dalam. Maka penting bahwa Synergy ini nggak boleh letak posisi coatingnya kebalik nih Bapak Ibu. Ketika dia posisi coatingnya kebalik, yang terjadi adalah panas itu bukan keluar, tapi malah masuk ke dalam ruangan. Karena kita negara tropis kan pengennya panas kebuang keluar dong daripada ke dalam. Nah, kalau dengan kaca Synergy yang penempatannya benar, itu harusnya keluar. Tapi kalau salah posisi, yang ada kita kayak lagi dipanasin aja di dalam, seperti itu. Jadi nggak boleh kebalik. Jadi reflektivitasnya rendah ya Bu ya? Karena kan kalau Betul, di perizinan kita diminta kita ada ketentuan tertentu untuk refleksi. Jadi itu ya, kalau kaca low E salah satu keunggulannya itu ya. Betul Pak. Jadi kaca low E Synergy ini reflektifnya di bawah 10% Pak Tio. Jadi aman. Nah, ini beberapa project reference kita seperti Alliance Tower, Saumata Tower, 88 Avenue Jakarta, SS Tower Jakarta, dan juga Lipo Holland Village, The Smith, dan juga untuk hospital Mayapada Lebak Bulus, dan masih banyak lagi Pak. Sebenarnya kenapa kita nggak cantumin, karena tiap kita foto kita harus izin dulu sama yang punya, jadi biar tidak ada salah paham, seperti itu. Bu Aryani, mungkin saya sedikit bertanya Boleh, hal Pak Bayu. simpel tadi Bu. Tadi Boleh, kan Bu Pak. Aryani sempat sampaikan bahwa jangan sampai salah mana yang bagian depan, mana yang belakang. Nah Betul. itu pada saat ada kebutuhan, ada inquiry gitu ya, itu pada saat pengiriman itu ada petunjuknya nggak sih Bu? Ini Sebenarnya bagian depan, ini bagian belakang gitu. Oke, biasanya itu kita ada stiker Pak. Kalau dealer kirim, itu kalau kita anggap kirimnya dia single glass ya Pak. Biasanya dia di kaca depan. Nah, coatingnya itu biasanya di belakang kaca. Jadi si stiker ini nggak nempel ke kaca. Oh, oke. Tuh. Tapi kalau dari logo marking, biasanya kan kalau kaca-kaca tempered atau heat strengthened ada logo markingnya. Nah, logo marking itu biasanya yang bisa kebaca dari depan. Nah, biasanya tapi dia nempelnya di coating justru. Nah, tapi jangan khawatir juga Pak. Kalau misalnya project sudah berjalan, kita punya tim technical tuh punya alat buat ngetes. Jadi mana yang bagian coating, mana yang enggak. Biasanya kita bisa sharing alatnya ke applicator atau maybe yang minta biasanya MK sih Pak. MK atau kontraktornya gitu ya. Betul. Oke. Baik, makasih Bu Aryani. Makasih banyak Pak Bayu. Oke, saya lanjut ke produk Stopre. Jadi kalau Stopre ini apalagi sih? Tadi kan udah ada online, ini kok offline gitu kan. Nah, kalau offline itu dia beda. Kalau online kan dia di coating pada saat dia masih dalam proses tunggu. Kalau ini tuh enggak. Jadi kalau offline itu kacanya udah jadi duluan. Kemudian di lini produksi yang berbeda itu baru kita coating. Cuman jangan khawatir, semua produk yang offline-nya Asahi akan di-coating pada saat fresh production. Kenapa? Karena kita ingin memberikan kualitas terbaik, sehingga ketika dia fresh production akan terhindar dari debu-debu yang ada di ruangan, sehingga hasil coatingnya lebih maksimal, seperti itu. Dan juga Stopre ini sebenarnya waktu itu kita awalnya memang dari Eropa. Teknologi ini kita bawa ke Indonesia, kita lihat market juga. Jadi ini sebenarnya adalah kaca yang saya bilang mungkin owner dan arsitek itu mengharapkan cahaya tuh banyak bisa masuk ke dalam. Reflektifnya nggak terlalu reflektif, tapi nggak pengen panas. Tapi kalau kita ngelihat ke zaman-zaman dahulu, itu biasanya kalau mau nggak panas, terus udah gitu, caranya tuh cuman ada dua kalau zaman dulu tuh. Satu, kacanya direflektifkan sekali sampai silau. Terus kedua, kacanya itu harus gelap banget. Nah, kita kan nggak mau kayak gitu. Nah, Stopre itu menjawab pertanyaan itu. Jadi dia itu secara transmittance, dia gede. Dia bisa di atas 30% ke atas. Secara reflektif pun, dia nggak terlalu reflektif. Jadi masih di bawah 24 untuk out. Dan juga reflection internal kan kita nggak mau terlalu ngaca ya. Jadi ini masih di bawah 15-16% lah. Sedangkan untuk panasnya seperti apa? Kita bisa lihat SC dan U value. Oh, mungkin yang belum tahu, SC itu adalah panas yang masuk ke dalam ruangan akibat dari sinar matahari langsung. Kalau U value itu panas yang masuk ke dalam akibat sinar matahari tidak langsung. Nah, ini kalau kita lihat dua-duanya kecil. Kenapa kita mengharapkan itu kecil? Karena kalau semakin kecil panas yang masuk, berarti kan kerja AC nggak maksimal. Nah, seperti itu. Karena kan kita nggak pengen panas masuk ke dalam ruangan terlalu banyak. Ini coatingnya pakai apa? Kaca film, seperti kaca film itu atau
di spray. Oke, jadi dia coatingnya itu masuk ke dalam chamber khusus, Pak. Sebenarnya masuk sistemnya seperti penguapan di chamber. Mungkin nanti kalau misalnya tim PDW ada waktu, bisa factory visit ke kita, Pak. Cuman bahan utama kita adalah silver untuk stopper ini, sehingga kaca ini nggak bisa sebagai kaca single, Pak. Karena dia ada kekhawatiran terhadap korosi ketika dia jadi single glass. Maka dari itu, kaca-kaca ini kita double glasskan untuk hasil performance yang lebih optimal. Seperti itu, Pak Tio. Makasih. Makasih banyak. Dan juga secara green seperti apa? Jangan khawatir, untuk sertifikat green kita udah dapat semua untuk kaca stopper ini. Nah, ini untuk beberapa project yang sudah kita kerjakan dengan stopper. Contohnya seperti PIM 3 dan Pondok Indah Office Tower 5, Wisma Barito Pasifik 2, 57 Promenade, MTH 27, Hasanuddin Airport, Mandaya Royal Hospital, dan juga ini Kejagung RI. Ada Terembesi Tower. Terembesi Tower kita pakai 3 jenis stopper ya, makanya warnanya agak variatif nih. Dan juga di South Quarter 2, stopper Vision 450 yang transmitternya 40%. Dan juga kita lagi kerjakan juga untuk Mandiri Sleepy, itu bekerja sama juga, dibantu oleh tim Menhart juga. Seperti itu. Nah, apa sih yang dapat Asahi Mas tawarkan? Karena kita kaca lokal, maka kita menawarkan supply time dan juga glass replacement yang lebih capable. Secara supply, jangan khawatir. Karena kita di lokal, pasti kita lebih cepat, lebih faster lah. Dan nggak usah nunggu satu kontainer ya, dibandingin kalau kita ekspor. Nah, kalau secara glass maintenance seperti apa? Jadinya kita tuh kalau misalnya di lokal, kita nggak perlu stok. Jadi cuman bedanya gini, kita kan kalau untuk kaca-kaca offline, kita produksi itu tiap 2-3 bulan sekali. Kalau untuk kaca online, kita 2 kali di dalam setahun. Jadi jangan khawatir stoknya itu nggak ada. Jadi pasti ada untuk maintenance. Dan juga after sale service, kita ada tim TAS. Tim TAS ini atau Technical Advisory Service, ini akan mengawasi dari ketika kaca ini diolah oleh prosesor resmi Asahi Mas, dan juga sampai ke lapangan, kita bisa meeting tiap bulan nih. Ketika ada masalah, kita bisa sama-sama sharing bagaimana ini untuk bikin project kita dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, seperti itu. Dan juga kita sudah tersertifikasi SMI, ISO, Green Building, SIH, dan juga TKDN kita rata-rata sudah di atas 40%, seperti itu. Kita juga sudah masuk ke EPD atau ini tuh sebenarnya declaration untuk emisi karbon. Jadi lebih ke deklarasi kita untuk sustainability, bahwa kaca ini kaca yang bersustainability. Nah, konon katanya ini katanya susah didapat, tapi kita udah lengkap untuk produk kita, jadi kita udah ada. Untuk menambah nilai green point di building Bapak Ibu. Dan juga kita sudah memperoleh Singapore Green Building juga untuk produk-produk kita. Oke, di sini untuk kaca sebagai energi saving nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mr. Markus. Tapi sebelum itu mungkin saya kembalikan ke Pak Bayu. Oke, baik. Terima kasih Bu Riani. Mungkin sebelum we continue to the Markus, saya tadi ada penasaran di sini kan, kebetulan ada Pak Tim juga ya. Tadi Bu Ariani sempat sampaikan ada project juga dari Menhart yang tadi menariknya adalah tipe kacanya tuh nggak hanya cuma satu tipe gitu. Itu sebetulnya dalam sebuah bangunan sendiri, apakah memang cukup lumrah ya Bu ya? Jadi misalnya kan sekarang kita tahu desain sebuah HRS tuh macam-macam nih. Ada fungsinya komersial, terus ada fungsinya office gitu. Nah biasanya dari Asahi atau AGC sendiri itu merekomendasikan untuk penggunaan sebuah bangunan itu, keperuntukannya untuk komersial atau office atau apa, itu juga bisa merekomendasikan tipe yang cocoknya juga nggak sih Bu? Kayak tadi pakai stopray atau pakai tipe yang lain gitu. Bisa Pak, jadi seperti ini. Ketika kita bertemu dalam satu proyek, misalnya paling depan kan biasanya kita ketemu sama tim arsitek dulu ya Pak ya, sebagai penggagas. Nah, biasanya yang kita tanyakan adalah fungsi bangunan dulu.
ini fungsinya untuk apa? Apakah dia akan berfungsi sebagai office, atau sebagai hotel, atau sebagai apartemen? Jika beliau bilang mungkin untuk hotel saya akan tanyakan lebih lanjut, apakah ada ketentuan dari hotelnya untuk suara, mengurangi suara? Karena biasanya itu masuk ke dalam kriteria operator hotel. Nah, ketika itu suara, saya akan menyarankan kaca laminate dengan performance pengurangan suara yang lebih baik. Tapi selain itu, saya akan juga menanyakan kepada arsiteknya, Pak, ini warnanya yang diinginkan seperti apa nih? Jadi, pengen tampilan appearance-nya seperti apa? Terus ketiga, saya tanya juga, kira-kira dari situ apakah sudah ada nih target untuk shading coefficient atau U value? Jika ada, mungkin jadi lebih terarah, saya bisa mengarahkan. Seperti itu Pak untuk tipe-tipenya. Jadi memang harus dilihat dulu fungsi bangunannya ya. Seperti Boleh itu. sharing sedikit waktu yang Project Manhart itu gimana Bu requestnya timnya Pak Tim? Kalau untuk Manhart ada beberapa project Pak, mungkin yang terbaru office ya. Jadi kalau office yang kita tangani Mandiri itu yang di seberang Central Park, itu kebetulan office-nya Mandiri yang besar ya Pak. Saya lihat desain dari awal itu memang full of kaca. Jadi hampir WWR-nya itu tinggi sekali. Waktu itu saya bilang ke arsiteknya, kalau seperti ini mungkin memang lebih bagus double glass, karena kalau secara pengurangan panas, double glass itu adalah kaca yang lebih baik daripada kaca laminate ataupun kaca single, seperti itu. Dan secara pengurangan suara, jika dia double glass-nya beda thickness, itu bisa mengurangi suara lebih bagus juga Pak, seperti itu. Nah, waktu itu dengan arsitek pun kita diskusi mengenai warna, ingin warna seperti apa. Dari pihak Mandiri menyampaikan beliau ingin warnanya biru, jadi kita coba masukkan beberapa sampel biru. Dan juga kita dibantu juga oleh tim Manhart waktu itu secara performance-nya seperti apa. Dan juga beliau mengusulkan untuk seperti ini, harusnya tebalnya sekian. Itu kita banyak dibantu juga, seperti itu. Nah, Mas Bayu, saya jadi ada pertanyaan ke Bu Aryani juga. Tadi sempat disinggung beberapa kali warna gitu Bu. Kira-kira kalau untuk AGC sendiri, disediakan berapa warna Bu untuk tipe kacanya? Untuk beberapa tipe kaca tuh memang ada beberapa Bu. Contohnya untuk online itu kita misalnya punya Synergy, itu kita punya beberapa warna seperti blue green, green, Euro grey, cool, dan clear. Nah, cuman untuk kaca-kaca seperti offline tuh kita udah punya banyak varian seperti reflektif kita seperti T-Sunlight, itu kita udah punya warna yang terbaru itu gold sama bronze. Yes. Nah, kalau untuk stop ray ini kita memang untuk saat ini kita konsen ke warna netral. Kenapa kita konsen ke warna netral? Karena warna ini nggak bosen. Tidak membosankan lah seperti itu. Nah, memang kelebihan, maksudnya gini, saya harus bilang kelebihan atau gimana ya. Jadi memang tiap company itu ada satu decision warna apa yang ingin diambil. Nah, khusus untuk Asahi Mas, memang kita mengambil warna standar dulu. Kenapa? Ini memudahkan kita untuk replacement ke depan. Jadi ketika memang terlalu banyak warna, takutnya ini nggak bisa masuk ke sistem. Jadi ketika penggantian itu agak susah. Nah, ini kita coba untuk warna yang offline itu seperti spray, kita coba di warna netral dulu, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Aryani. Iya, biar gedungnya nggak bolong-bolong gitu lah Bu. Belang-belang gitu ya Bu ya. Iya, ketika pecah jadi nggak pusing. Iya, jadi kalau pada saat maintenance nggak ribet ya Bu, jaga-jaganya. Betul. Oke, terima kasih Bu Aryani dan Pak Tio, Pak Tim. Terima kasih, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjut ke paparan selanjutnya. Oke, I will invite Markus Tan. Markus, halo. Hello. Okay, Markus, so you can share your part to the participants. Let me share. I think it's easier for me to share, Ariane. Is it okay? Yes. Yeah. So everyone can see. Yeah. Okay, so thank you, for inviting us or having us for these sessions. Let me continue on our energy generating glass solutions for AGC. So basically, we have this product called Sunnywalk, which is a built-in applied photovoltaic, or it is also can be called built-in integrated photovoltaic, which is BAPV and BIPV. So if you can see, the main difference of these two is that one is being applied onto the building itself, and the other one is actually integrated
as part of the building. So you can see below that our BIPV glass composition, it consists of the glass, and then in between there's interlayer, and then the solar cells, and then another piece of glass. So this can also becomes or used as a laminated glass, and with a air spacer and another piece of glass, it can become a DGU. Generally speaking, for us, AGC, our products is a good, highly customizable. Later I will show you more applications and solutions wise. And it is a good energy generating kind of architecture glass that can be used on your facade or even on your skylight, canopies, balustrade, or even on your walkways itself. Many different kind of applications. So basically, we have 4 different BIPV or BAPV range. We call them vicious square and vicious stripe, which are our transparent solution. And we also have these opaque solutions called Stopway Active and Arclight Active. So transparent solutions are those that you can have lights to come in or can see through. And it is actually a good efficiency or most efficiency or using this top vicious square. Can be applied on your canopy, skylight, or even a double skin. For example, on the picture on your right, this is a Hikari project, which is the first positive energy building in France, whereby it uses a vicious stripe on the second skin. Typical work peak is about 50 to 180 work peak, so it depends on your customizations of your panels. And the solar cell solution can go within this range. Then if you are looking at more like coming through and volants to have a better transparency, we have this vicious stripe, which is most transparency right now currently we have. However, the trade-off is that the power per watt peak per meter square would be slightly less compared with the first one. And if you want to have opaque solutions which has a good color range and different products, we have this Stopway Active, which is usually used on your spandrel and your cladding, and typically the watt peak is basically from 130 to 150 watt peak per meter square. And if you want to have many designs, colors, patterns, images, we have this Arclight Active, which gives you a good range of ideas of the architect lights, and then it can be applied on your spandrel, your logos, your cladding, anywhere that you like. I will show you more project reference later. So first, let us look at why these energy generating glass with BIPV are looking towards or for potential renewable energy on site. So this is actually a glass embedded photovoltaic and also offer these architects a very efficient and also aesthetic leasing solutions for a good generating facade. So you can see that on your right, this is one of the projects in AGC Kashima plant in Japan. I think it's being manufactured since year 2018. So basically on top, on the rooftop is actually using conventional PV. However, to get this net zero, they want to create or they need to have a positive kind of energy for this project. So using those energy savings products like your Stopway and also your lightings, your ventilations, and also your low E cooling, but then they still need additional power. Architects actually propose using this vicious stripe, which is based on the windows for the visions, to actually create more energy for this project itself. So total, you can see that it's actually a net zero, which gives you a 1/4 of this 1/4 of this energy being created. So another. Hey, Marcus, sorry, I interrupt your presentation. So this product is like a solar panel, but we can put in the glass, right? And then Yes. this is one of the products from AGC. Yeah. So this is so this is actually a product whereby the laser square is actually cutted into laser cut and become a stripe. So you can see that the cell is actually a square by square, and then it's being laser cut and becomes a very thin kind of line. So we can customize and request to AGC what kind of pattern we can put in the glass, or the from AGC already have patterns already have in these products, Marcus. For this particular product, unfortunately, it is actually sound stripe, whereby you will not be able to have any kind of patterns or designs. But then we have another product called Arclight Active.
whereby in terms of architects or in terms of patterns and design, you can have anything that is being placed into it and go into the glass itself. Oh, okay. Wow, this is quite solutions for the building wants to get green building labels, right? Yeah. Okay, please continue, Marcus. Okay, thank you. So another example for this energy generating glass, we have a project reference in Singapore, which is this Dulwich College. So we are using this vision square on the skylight and also on the facade beams. You can see that on the skylight, for us AGC, we're able to customize and also have a different kind of density of the products itself. So for example, in this project, they want to have the plants to grow on the side of the building or on the side of the skylight. And then on this area, they will want to have more lights to come in. Therefore, on other places, we actually design or give them some ideas that these will use more dense and able to generate more energy. And then on the side whereby they want to grow plants, we have this open area and also those lighter or less density, whereby more lights will come in for the plants to grow. And also our team gives them a good design on the fins area, whereby the angle of the fins is actually trying to maximize the solar irradiations or solar power, so that it does not also create any shadings to the next one. So all these are some services or some ideas that our team in Singapore is able to propose or to assist architects and also owners and designers to have this kind of business to share with the team to actually propose using our products. So there is lots of play, any kind of play that any architects or developers would like to have. Marcus, I just want to asking again. I just curious about if how about the durable for these products when maybe like we have a cracking in the glass. We must to change all the thread or just maybe like just a solar panel. If we broke, we just change the solar panels or for all the panels until the glass. So it's actually similar with a piece of glass. So let's say this particular glass is spoiled or crack or water leaking. So you only need to replace this glass. So there's actually a cable to connect every single piece of glass, positive, negative, and then you can just unplug the panel, the cable, and then replace with a new one. Okay. Okay. Thank you, Marcus. The questions. And another project we have in KL, Kuala Lumpur, Malaysia, which is this PMB118. So it's actually used on the area below here, and it's actually looking at 1050 and also using glass combinations of low iron, 8 mm and also 6 mm, generating about 125 kilowatt peak. So like what mentions, if let's say you want to have designs, so we have this light additive. So this is actually not a transparent solution whereby light will not be able to pass through. But then for this project instance, the whole brown color is actually using our light additive, whereby it will be able to generate electricity for the whole building itself. So total we are looking at 900 meters square. In terms of power, I will need to find out in that. Another example in Korea as well using light additive is this elementary school. So you can see that this tree design is actually using this light additive. So from this angle, you thought it actually blends into the whole design of whole pattern of our roof, whereby trees are actually part of it, and then they purposely having this kind of idea to put trees designs of the building itself also. Oh, this is quite interesting. We can create like any image for this solar panels, right? Yeah, yes. Any image, any designs, any patterns, and also any logos that you want. For the colors, we can request it too. Yes, any colors that you want. Wow.
And also we have many other projects, like for example, this is actually using on your canopies. So part of the building is actually using and then this they actually wants to have light to come in to actually have a walkway which is brighter. And during different time of the day, the patterns or the design, the patterns of the square shape actually move from the sun area. So it actually creates kind of different patterns during the day. So this is also one example of using art light additive. So if the public will not be able to know, if not more information, that they thought that this is just a light bulb to actually enhance or inside this building. However, this is also a good energy generating kind of design for the car park itself in this instance. And another example of using art light additive is this Netherlands facade. So you can see that all these pictures are actually logos or patterns or designs customized to actually put inside these shell stations for them to actually generate some energy to offset the energy usage for the building. So this is an example to you on this curve sorry. And yeah, this is actually done in terms of angles or figures to create kind of shades for the windows behind also, but also able to generate electricity or energy usage. We also have projects like using on the walkway itself. So during the daytime, it actually can harvest energy, and at the night time, it can light up this walkway for passengers or for people to walk. And we are able to actually have this kind of modules as well, like on top you can still gather or you can still view the view outside, and then below of the glass is actually energy generating. For this project is actually using a bifacial kind of cell, which means that from this side or from another side you are able to harvest the light as well. So bifacial of two sides of the solar cells able to generate electricity. And also it can be used as a noise barrier, which is one project that we have in Japan. So basically, SANY Watt, we need to have the whole system. Actually, we need to have three main parties to be involved. First is this module supplier, like people like us or EGC. We are the glass manufacturing suppliers for this instance. This SANY Watt, which include the solar cells in between the glass and with the glass. And then we will need to have a module installers, which is probably your facade contractor or general contractor, which is going to attach the glass to the frame and then to make the system watertight, and also to have local regulations of being these installers. And then in terms of energy or electricity part, we will want to need a full system. We also need a BOS or a system integrator or SI of these people to be able to do the installations on the inverters and also the other components of the projects. Okay, And Marcus, hold on. I just want to curious about the theme for the applications. I think I believe this product already have in Singapore, but for Indonesia, is it already have a applicator for apply these products in the projects in Indonesia, Marcus? Yeah. So Or in terms or of where? Yeah. in terms of the module installer, any facade contractors or general contractors who used to install glass will be able to do this application as well. If they are unsure, we have a team in Singapore, or technical team, will be able to share more knowledge to them to do this installation. And then for the electrical works or BOS, those PV installers will be able to also do that. It's just that probably they are still not too familiarized with BIPV, but also our team in Singapore will be able to assist them in this sense as well, to share more knowledge. Yeah. Okay, so And I believe for the contractor already quite applicate the glass for the facades. It is quite normal, and then just the ads from AGC to put the solar panels, right? Yeah. Okay. Maybe I would like invite to Pak Tim. Halo Pak Tim.
Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Pak, mungkin kita akan bilingual di sini ya Pak ya. Dan Ya, mungkin di sure. sini juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang disampaikan oleh Markus ini adalah salah satu inovasi dari AGC. Jadi di dalam kaca itu ada solar panel yang akan membantu lebih menghemat lagi listrik dalam penggunaan di project, khususnya di project high-rise building gitu ya. Nah, mungkin nanti Bu Aryani juga boleh bantu saya kalau mungkin penjelasan saya agak sedikit meleset ya Bu. Oke, Pak Tims. As we know, Menhan is one of the consultant for the especially facade, Pak Tim. And how is your response, or do you have any questions about these products, Pak? It's actually about efficiency, Pak, because I think as we know the solar cell efficiency at the moment is considered very low, and by having the BIPV on the facade instead of the horizontal might be more effective. Am I correct, Marcus? Yeah. But this one is very good product. I believe this one is good product. So, but I think that we need to really concern is about efficiency. How many % of the efficiency of every single material? Because understand that now we have color glass. We changed this one. This is with the pattern. The efficiency might be affected. Am I correct, Marcus? You might explain this one a bit more, probably. Okay. So, like what Pak Tim has shared. So in terms of efficiency or in terms of work peak, of course, the first will be this visual square, which is more higher efficiency. And if you are looking at stripe, because more light is coming in, and then the power or the stripe is unable to get as much power compared with this visual square. So you can see that work peak is almost slightly lower. And like Tim has also mentioned, if let's say you have a bit of colors coming in, or even if you have these patterns of design, typically the power generating or the efficiency will slightly get lower. However, if the result of all this is that on the top surface, so you have something that actually will not be able to absorb or get the whole of this power coming in. So if you compare these solar cell, it is actually we are using the same solar cells as those conventional PV. So our product is actually slightly lower than those conventional solar cell. It's due to that the first layer for BIPV is also using glass, but then for conventional one is actually very thin piece of glass. So these are some of the reasons why the efficiency is slightly lower comparing with conventional and those. Yeah, I think all those slightly drop. I think the efficiency is considered quite high compared to 5 years, 10 years back, right, Marcus? Yes. And the good thing for this one is will be very pleasing to the architect and the client, because we can have a better integration between solar cell and the facade. Actually, in here is really give a lot of liberty to the client, to the architect untuk mendesain how to integrate the solar cell ke dalam fasad itu sendiri. Jadi ini menurut saya sih bagus ya Pak ya, bisa memberikan kebebasan untuk arsitek nama klien untuk mendesain fasad itu. Jujur kalau dulu kan solar cell boleh dibilang jelek sekali ya. Ya, kita tahu bentuknya seperti apa ya. Am I correct, Marcus? Last time when we see the solar cell, we will think negative, that the solar cell will provide negative impact to the building in terms of aesthetical, right? Yeah. Tapi but I think AGC developed it nicely, so this one is very impressive and memberi kebebasan ke arsitek untuk mendesain, actually. Yeah. I just curious about the time period to change the solar panels. Do you have any time or suggest about we must change the solar panels, or this is the lifetimes solar panels to put in the buildings, Marcus? So basically, the warranty of the lifetime of these kind of solar panels can go 20 years or even beyond. Oh, okay. So for AGC, we are looking at giving this performance kind of power generating of up to 20 years.
the first year, for the first 10 years is 90% of power energy generating, and then the next 10 years is like 80% of the power able to generate. And then, of course, if you want to have longer period, we case by case and project by project, we are able to also offer this kind of. Okay. So for the special patterns like this, any more charge to charge any additional charge for to the owners, or we can we can just create any designs, Marcus? Yeah, so that you can create any designs, so there's no fixed things. And of course, if you are looking at patterns and compare with those, these are transparent. The pattern ones actually will be slightly more because you need to have the design to come out. Okay, interesting. Okay, please let's continue your presentations, Marcus. So for us, AGC, like what Mr. Timothy has mentioned, we are able to do these kind of some path simulations, as the rooftop actually generate the highest energy. However, if we know the sum path, we are able to assess or assist architects or even developers to actually do some kind of designs to see how we can also incorporate the facade area to actually generate or get these sun or solar energy more. And with this, for module efficiency, depends on what you want or likes. Like, for example, you want to have designs, but then all these modules will be very closely paired together, or you want to have more lights to come in, and then the spacing towards this each panel slightly bigger. So these are all we are able to do all these kinds of customizations. And being a glass company, we are also able to provide kind of SC value, U value, and also light transfer properties, like what Ariani has mentioned, to actually show to developers and also to owners or architects and contractors that these are the products that is being used or being specified for project itself, to assist them in all these specifications. So I think that's all that we have to present for our sessions. So if you want to have more information or any inquiries, you can contact me or Ariani, and we will try our best to actually reply to these inquiries. Okay, thank you, Marcus. Ya, Pak Tio, mungkin ada tambahan, silakan Pak. Yeah, is this product produced in Indonesia yet or still imported? Yeah. These products are still being imported. Okay. So yeah, sorry. Yeah, so right now our manufacturing plant is coming out from Belgium. And in time, we are looking at other countries, including Japan or Korea, to have these products coming. Also, so this one still be manufactured in Belgium. Yeah. So you showed us the BIPV for canopy, which I think it will be most efficient, yeah. But then with a lot of shading, maybe that will also affect the performance of the product. And the second question is, if you put it vertically in a tropical country like us, where do you suggest we put it? All four corners, all four sides of the buildings, or only like we need to study first which is the most effective location for the facade, for the BIPV? Yes. So basically, I think typically we will want to know the orientations of the buildings that will come out, and in terms of Indonesia, it is also quite near to the equator, probably a bit south. So you can see that the sun path might be a bit slightly bent. So we will actually want to know how the facing of this building, and then we can assess or assist seeing the east, west, north. Okay, it will be a better area to get or to maximize the harvesting of the sun, other than the rooftop, because I think the rooftop is very congested. You will have these elevators, shelf, your air conta, and everything on the rooftop. So the next best area probably will be your facade on your east and west, and probably your north side, depending on how your building is being shaped or anchored. Maybe next question for me, as we talking about carbon emission.
has AGC issued a label for each product on how much carbon they emission for each product to calculate the circularity of the building, and then what is the lifetime for the BIPV in general for your 4 products? Mhm. So basically, we did some calculations of each product about how much CO2 saving. But for the whole building, probably consultants might be more involved. So for us, we can share that in terms of our CO2 emissions, we have already have some kind of indicative numbers already. Yeah. Thank you. Okay. Okay, thank you, Marcus. Pak Timothy, do you have any question for Marcus? No, I think that it's good, very good presentation. We need to introduce this product to more architect and client, so we can have more facade with BIPV. Actually, I think Pak Tio have one project with BIPV. Benar ya Pak Tio? And still looking at, and we have actually Manhat have 2 projects with BIPV. So I think this one is good opportunity, and it's something like example. Makin lama makin banyak project yang arsitek dan klien exploring untuk menggunakan BIPV di fasadnya. Tidak hanya memang benar di roof sama di kanopi yang horizontal itu lebih efisien sih Pak. Cuman kalau di gedung tinggi yang horizontal itu kan roof itu congested banget. Ada BMU, ada ME. Kadang-kadang kita mesti antara BMU sama ME aja mesti ribut gitu. Nah, jadi penggunaan BIPV on the facade ini memerlukan bisa menjawab ini kebutuhan listrik ya, tetapi juga tentu harus di-study lebih lanjut ya. Okay. Gitu. Thank you, Pak Timothy. This is my last question for you, Marcus. So when our participant or the architects in Indonesia need these products, just direct call you or Aryani first, and then contact you, Marcus. Both the same. Both the same, right? Okay. Yeah. So yeah. Oke, jadi seperti itu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi can you change your slide in the and your slide maybe we can put your emails and numbers in the last slide. Last slide. The information for your contact. Ya. Jadi ini juga salah satu solusi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi nggak hanya kaca sebagai fasad gitu ya, tapi di sini juga kaca juga bisa kita manfaatkan juga. Dan ini teknologi, mungkin bisa dibilang teknologi baru gitu ya dari AGC. Jadi bisa juga menjadi solar panel yang itu nantinya akan juga bisa mengurangi konsumsi listrik di gedung kita khususnya. Baik, Marcus, Bu Aryani, Pak Tio, dan Pak Tim, terima kasih atas diskusinya hari ini. Dan di sini sudah so many questions from the participants. We will wait and maybe Marcus or Bu Aryani can answer all the questions from the participants. Okay, please, Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu. Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu. Dan thank you Marcus, Pak Tio, dan Pak Tim. Saya akan bacakan pertanyaan dari kolom chat. Di sini yang pertanyaan pertama dari Pak Iwan Jasaferi Pratama. Beliau bertanya ke Bu Aryani, apakah tipe kaca double glass aman diaplikasikan di bangunan tinggi? Mengingat pasti tipe ini volumenya semakin berat. Silakan Bu, ada 2 pertanyaan dari Pak Iwan Bu. Oke. Jadi sebenarnya aman-aman aja sih Bu, dengan perhitungan struktur yang tepat dan juga aluminium yang tepat harusnya aman. Mungkin biasanya kita dibantu juga untuk beberapa proyek dengan fasad konsultan seperti Manhat. Pak Tim juga biasanya menghitung itu, apakah fasadnya itu aman atau enggak. Jadi selama ini sih sudah banyak sekali gedung-gedung tinggi yang diaplikasikan dengan double glass, dan selama ini aman sih Pak Bu. Oke, baik. Mungkin Pak Tim ada tambahan juga yang mengenai itu ya Pak. Silakan Pak Tim. Aman banget.
aman Apa? nggak ada masalah sama sekali Bu. Karena memang ini ada beberapa pertanyaan. Wind load harus kita hitung. Makin tinggi gedung itu wind loadnya makin besar. Nah, kalau kita biasa di Indonesia kita ada peraturan 80 kg per meter persegi. Tapi kalau kita punya gedung yang tinggi, the tallest building di Indonesia yang baru mau diresmikan atau dari makan itu 73 lantai dan wind load di atas itu bisa sampai 300 kg per meter persegi. Wow. Nah, di sana kita menggunakan kaca double glass aja, aman. Sampai hari ini nggak ada yang pecah. Gedungnya Manhart yang menggunakan double glass kira-kira 12 tahun yang lalu itu sampai hari ini tidak ada yang pecah sendiri sama sekali nggak ada. Jadi dengan perhitungan struktur yang benar itu aman. Nah makanya kalau saya boleh sharing atau sarankan jangan kita tidak bisa ngopi. Maksudnya kita nggak bisa ngopi. Gedung yang lalu pakai kacanya 8/12/6. Terus gedung ini pakai kaca yang tebalnya segitu aja, itu sama sekali nggak bisa, karena ketebalan kaca itu yang pertama ditentukan dari wind load. Nah dari wind load sendiri itu anakannya banyak, ditentukan dari ketinggian bangunan, ditentukan dari daerahnya, di topografinya, density-nya dan lain sebagainya. Yang kedua ditentukan dari modulasinya. Nah makin gede modulasinya itu kacanya harus makin tebal. Jadi kalau Bapak bandingkan sama slab itu makin jauh beamnya itu biasanya slabnya makin tebal. Demikian juga dengan kaca gitu sih Bu. Yang lebih amannya lagi langsung kerjasama dengan Fasad Consultant ya Pak ya. Jadi perhitungannya pun jelas ya Pak Tim. Oh iya Bu. Dan juga nggak cuma Terjadi. angin atas ya Pak ya, ternyata di bawah Iya, bagian lobby itu betul. anginnya kenceng juga kalau saya lihat. Nah, anginnya itu seringkali benar kata Ibu Aryani tidak hanya di bagian atas, karena kalau kita di kota yang dense gitu dan itu kadang-kadang malah di bawahnya itu bisa kencang karena terjadi funneling effect gitu loh. Jadi funneling effect itu angin lewat di celah yang sempit sehingga kecepatan angin di situ tingginya luar biasa gitu. Nah, dan ada beberapa proyek yang paling gampang kacanya suka ngebuka sendiri, terus pernah ada yang ngebuka sendiri biar pecah gitu. Nah, kayak gitu itu yang harus diperhatikan. Nah, biasanya untuk mendapatkan wind load ini ada dua cara. Yang pertama hanya melakukan perhitungan saja. Kedua itu biasanya bisa untuk gedung-gedung yang pendek. Tetapi kalau kita udah mulai gedung yang tinggi di atas 100 meter, itu wind tunnel test sangat-sangat disarankan. Dan kalau wind tunnel test itu bisa mendapatkan wind load yang sangat-sangat akurat gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ribet kan Bu? Ya. Jadi memang betul saran Ibu sih. Ya. Langsung kontak Manhart. Oke, nah kemudian berikutnya pertanyaan dari Pak Iwan, Bu Aryani, mengenai cost Bu. Bagaimana efisiensi cost pemakaian tipe kaca double glass ini Bu dibandingin dengan tipe yang lainnya? Oke. Kalau untuk double glass, terus terang pasti akan lebih mahal. Kenapa? Karena kan kalau single glass kacanya satu, tiba-tiba ini kacanya dua. Terus ditambah juga kalau kaca double glass itu kan ada airspace, itu butuh processing yang butuh cost. Cuman itu akan setara dengan fungsi yang didapatkan. Contohnya misalnya kacanya jadi lebih optimum untuk mengurangi panas. Nah ini nanti akan kita bandingkan dengan pemakaian energi listrik. Itu bisa kita hitung ROI-nya, berapa tahun sih ini kembali, seperti itu. Jadi harga menentukan fungsi juga sebenarnya. Oke, Betul. baik. Terima kasih banyak Bu Aryani. Halaman pertama yang akan ditemukan di dalam katalog Pro adalah halaman Brand-News namanya. Dan di halaman Brand-News ini adalah halaman seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di LinkedIn gitu ya kurang lebih. Jadi di sini kita akan bisa melihat update-update informasi dari aktivitas katalog Pro, terus juga teman-teman vendor-vendor material atau teman-teman profesional yang sudah mempunyai halaman di katalog Pro. Jadi kita bisa melihat di sini ini apa aja sih update-update-nya dari setiap personal ataupun institusi yang sudah mempunyai halaman di katalog Pro. Dan selanjutnya dari katalog Pro seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah mengklasifikasikan produk material itu menjadi 3 kategori pekerjaan konstruksi. Ada kategori vendor material untuk arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Jadi misalnya kita butuh kategori pekerjaan arsitek interior, dan di sini sudah ada berbagai macam varian. Kita butuh kaca, misalnya kita tinggal klik kaca di sini, dan nanti akan terkumpul berbagai macam varian vendor-vendor material yang bisa kita pilih dan kita masukkan spesifikasinya di dokumen rekomendasian. Jadi misalnya Asahimas seperti ini,
Dan ini adalah halaman dari Asahimas, dan ini sudah terstandarisasi, tampilannya akan seperti ini semua. Jadi kan kita akan bisa melihat Asahimas itu kantornya di mana, perwakilannya di mana, terus juga yang terpenting adalah kita bisa melihat varian dari produknya. With Catalog Pro. Catalog Pro. Prof. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih kepada Perafi yang sudah berkolaborasi di acara Product of the Week hari ini. Terima kasih Pak Tim, Bu Veras, Pak Fibra, Bu Grace, dan teman-teman Perafi lainnya. Makasih Bu. Terima kasih Ya. juga. Thank you Bu Sisa, Pak Tio, Markus. Bu Aryani, Thank you. Markus. Thank you. Sampai ketemu kembali di acara berikutnya. Hari Jumat ini kita akan datang ke Bali dan juga kita akan ada Pro Quiz dan juga Pro Talk. Jadi jangan lupa untuk teman-teman terus saksikan dan ikuti program-program dari Catalog Pro yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.